Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzamah dari jurusan Fisika dengan nomor induk mahasiswa 11570300071. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya lakukan berkenaan dengan adsorpsi zat warna metilen biru menggunakan adsorben magnetik berbasis MnFe2O4. Nah, ini adalah pendahuluan mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama, jadi intinya zat warna itu ya dewasa ini telah menempati urutan pertama jika ditinjau dari segi kuantitas limbah cair yang beracun dan berbahaya. Nah, biasanya zat warna yang beredar di masyarakat itu, yang beredar di perairan itu biasanya jenisnya zat warna metilen biru. Nah, senyawa metilen biru ini memiliki struktur benzen yang sulit untuk diuraikan, kemudian bersifat toksik, kemudian karsinogenik dan mutagenik. Nah, ada beberapa metode untuk mengelola limbah cair tersebut. Di antaranya adalah yang pertama metode adsorpsi, elektrokoagulasi, dan metode mikroba. Nah, dari ketiga metode tersebut, yang lebih efektif dan efisien adalah metode adsorpsi. Mengapa? Karena metode ini pengoperasiannya berlangsung secara bersih, bebas dari lumpur, dan efisiensi penghilangan zat warna dari limbah sangat tinggi. Nah, kemudian beberapa bahan adsorban yang sering digunakan biasanya antara lain karbon aktif, silika gel, zeolit, dan abu layang. Nah, adsorban-adsorban yang tadi saya sebutkan itu susah untuk dipisahkan dari air kecuali menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan tinggi, sehingga ini menjadi masalah bagi peneliti yang mendalami bidang adsorpsi karena susah untuk memisahkan adsorban dari larutannya. Nah, sehingga dibutuhkan adsorben magnetik yang dapat dengan mudah dipisahkan dengan medan magnet dari luar. Nah, kemudian adsorpsi air limbah zat warna menggunakan adsorben magnetik, kemudian berbasis superparamagnetik dari Fe2O3, ini sangat mendapat banyak peminat, ya, karena lebih ekonomis dan memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, akan tetapi bahan dari Fe2O3 ini memiliki kelemahan karena agregasinya, kemudian kelangkaan selektivitas dan oksidasi nanopartikel magnetik. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu tambahan atau doping dari unsur lain untuk melengkapi Fe2O3 itu. Nah, pada penelitian ini ditambahkan MnO. Nah, mengapa pilih MnO? Karena MnO ini menunjukkan kapasitas yang sangat tinggi untuk degradasi di atas 99,7% pada zat warna metilen biru. Nah, itu pendahuluannya. Nah, sekarang kita melihat diagram alir dari penelitian ini. Ada 4 tahap. Yang pertama persiapan, kedua sintesis sampel, ketiga pengujian dan karakterisasi, setelah itu selesai. Nah, ini penjelasan dari diagram alir yang ini. Jadi alat yang digunakan ada 14 alat, bisa Bapak lihat mungkin ya. Ada 14 alat mulai dari neraca digital sampai kertas saring. Nah, ini adalah bahan yang digunakan, ada 6 bahan. Ada serbuk Fe2O3 yang diperoleh dari mineral erosit, kemudian MnO, HCl 10 mol, NH4OH, aqueous, dan metilen biru. Nah, ini penjelasan dari sintesisnya. Ada 3 sintesis. Yang pertama sintesis Fe2O3, sintesis MnO, dan sintesis MnFe2O4. Nah, untuk sintesis Fe2O3 ini dimasukkan ke dalam gelas ukur dengan massa Fe2O3-nya sebesar 5,5155 gram. Dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sudah diisi HCl 10 mol sebanyak 150 ml, kemudian diaduk dengan magnetic stirrer dengan suhu 80 derajat Celcius dengan kecepatan 300 rpm sampai atau hingga terbentuk larutan homogen. Begitu pula cara mensintesis MnO itu sama dengan cara mensintesisnya Fe2O3. Nah, ini setelah terbentuk larutan Fe2O3 dan MnO, ini
yang homogen, kemudian kedua larutan tersebut dicampurkan. Ini pada sintesis ini untuk membentuk sebuah larutan MnFe2O4. Nah, caranya kedua larutan Fe2O3 dan MnO ini dilarutkan ya pada suhu 80 derajat Celcius dengan kecepatan stirrernya 300 rpm sampai terbentuk larutan homogen. Setelah terbentuk larutan homogen, baru diendapkan dengan EH4OH ya. Kemudian setelah terbentuk endapan, kemudian endapannya itu disaring ya dengan kertas saring, kemudian dicuci dengan aquades sampai endapannya itu memiliki pH 7. Nah, setelah terbentuk endapan dengan pH 7, kemudian dikeringkan dengan menggunakan microwave pada suhu 110 derajat Celcius atau selama 8 jam. Nah, setelah kering baru dikalsinasi atau dibakar dengan furnace pada suhu 800 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, ini adalah pengujiannya. Nah, pada pengujian nilai adsorbansi ini harus dibentuk dulu larutan metilen biru dengan berbagai macam konsentrasi, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm dengan volume masing-masing 20 ml. Nah, setelah terbentuk larutan metilen biru dengan 5 konsentrasi ini, baru diuji kurva standarnya, yaitu dengan memasukkan seluruh larutan metilen biru ini ke dalam alat spektrometer dengan yang sudah disetting dengan panjang gelombangnya sebesar 665 nanometer ya. Kemudian setelah dimasukkan baru diperoleh nilai adsorbansi dari larutan standar. Jadi larutan standar ini adalah larutan yang belum diisi oleh adsorban magnetik atau nanopartikelnya. Nah, setelah diketahui larutan standarnya, nilai adsorbansi larutan standar, baru kita uji juga ya dengan menggunakan variasi pH. Ya, jadi caranya tidak semua konsentrasi larutan metilen biru ini diuji pH, tapi hanya yang memiliki konsentrasi 20 ppm. Caranya konsentrasi 20 ppm ini sebanyak 20 mili, kemudian divariasikan dengan ada yang pH 6, pH 7, dan pH 8. Nah, setelah divariasikan dengan larutan 20 ppm sebanyak 20 mili dengan pH 6, 7, dan 8, itu baru dimasukkan adsorban magnetik sebanyak 10 mg atau 0,01 gram. Nah, setelah itu diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm selama 60 menit, lalu disentrifuge selama 15 menit, baru diukur nilai adsorbansinya. Tadi menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 665 nanometer. Nah, sudah diketahui adsorbansi dari variasi pH, kita masuk ke variasi yang kedua, yaitu variasi waktu kontak. Nah, jadi variasi waktu kontak ini saya menggunakan interval waktu dari 15, 30, 60, 90, dan 120 menit. Nah, caranya masing-masing konsentrasi dari larutan metilen biru dari 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm ini dimasukkan adsorban magnetik sebanyak 0,01 gram. Nah, kemudian diaduk dengan tadi interval waktu yang tadi saya sebutkan 15, 30, 60, 90, dan 120. Kemudian disentrifuge selama 15 menit, baru diukur nilai adsorbansinya. Nah, setelah diperoleh nilai adsorbansi dari variasi waktu kontak, masuk ke variasi selanjutnya, yaitu variasi konsentrasi. Nah, jadi pada variasi konsentrasi ini disediakan konsentrasi metilen biru dengan 5 variasi 10, 20, 30, 40, dan 50 sebanyak masing-masing 20 mili, kemudian ditambahkan adsorban magnetik sebanyak 0,1 gram, kemudian diaduk dengan kecepatan 300 pada waktu 120 menit, kemudian sentrifuge selama 15 menit, kemudian diukur nilai adsorbansinya. Nah, setelah diuji nilai adsorbansi baru dikarakterisasi. Nah, karakterisasi ini menggunakan karakterisasi XRD, tujuannya untuk mengetahui ukuran kristal, bentuk kristal, dan presentasi nilai kristalinitasnya dari adsorban MnFe2O4. Nah, ini masuk ke hasil pembahasan. Gambar di sini adalah menunjukkan hasil sintesis ya, atau bentuk adsorban magnetik setelah disintesis. Adsorban magnetik MnFe2O4 ini hasilnya. Jadi ini terbentuk serbuk berwarna hitam ya.
Nah, kemudian ini masuk ke sifat magnet. Jadi ini gambar A ini menunjukkan absorben magnetik yang belum diberikan medan magnet dari luar. Nah, gambar B ini menunjukkan absorben magnetik yang sudah diberikan medan magnet dari luar. Terlihat ya, ada beberapa absorben magnetik yang tertarik oleh medan magnet dari luar. Nah, kemudian ada gambar 4.3 ini menunjukkan absorben magnetik yang telah dimasukkan atau dicampur dengan zat warna metilen biru. Gambar A ini belum diberikan medan magnet dari luar. Sedangkan gambar B ini terlihat ketika diberikan medan magnet dari luar itu absorben magnetiknya langsung tertarik ke bawah karena diberikan medan magnet dari luar. Nah, ini hasil dari variasi pH metilen biru ini terlihat ya ketika larutan yang tadi yang 20 ppm tadi diberikan pH 6 ini menunjukkan nilai sebesar 60,4131%. Nah, kemudian dinaikkan pH-nya pada pH 7 itu mengalami peningkatan ya dengan hasil akhir sebesar 61,6313%. Nah, kemudian ditingkatkan lagi pH-nya ke pH 8 itu mengalami penurunan ya, penurunan absorbansi yaitu sebesar 59,5245%. Nah, jadi terlihat di sini pH optimum pada metilen biru untuk diabsorbansi itu berada pada pH 7. Nah, ini kemudian ada hasil dari variasi waktu kontak. Nah, terlihat dari grafik tersebut ini yang memiliki presentasi pH Mb terabsorpsi tertinggi itu pada konsentrasi 10 ppm ya. Ya, jadi terlihat semakin lama ya, semakin lama waktu kontak maka semakin besar pula zat warna yang terabsorpsi oleh absorben magnetik MnFe2O4 ya. Nah, pada grafik ini yang sangat optimum itu berada pada pH konsentrasi 10 ppm ya. Dengan waktu kontak 120 menit ya. Ini sebesar 90,3%. Jadi sangat besar ya. Ya. Nah, itu kemudian masuk ke variasi konsentrasi. Nah, melihat dari grafik ini terlihat bahwasannya semakin besar konsentrasi dari metilen biru maka persentase Mb terabsorpsi itu mengalami penurunan mulai dari konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30, 40, 50 itu selalu mengalami penurunan ya ketika konsentrasi ditingkatkan ya. Nah, itu kemudian setelah itu ada model isotom adsorpsi. Jadi model isotom adsorpsi ini untuk mengetahui apakah isotom ini ya atau reaksi adsorpsi ini termasuk ke dalam reaksi Langmuir atau Freundlich. Nah, di sini saya menggunakan isotom Langmuir dan Freundlich dengan parameter Qm dari Langmuir, kemudian Kl konstanta Langmuir, kemudian R kuadrat. Kemudian isotom Freundlich-nya dengan parameter Kf ya, kemudian N dan R kuadrat. Nah, ini nilainya bisa kita lihat bersama nilainya. Nah, jadi karena nilai R kuadrat dari masing-masing isotom ini ya yang paling besar itu ada di Langmuir sampai angka 1 berarti menunjukkan jenis adsorpsi ini ya, jenis isotom adsorpsi ini pada penelitian yang saya lakukan itu masuk ke dalam jenis isotom Langmuir karena R kuadratnya lebih besar. Nah, itu. Nah, setelah itu ada, nah ini tadi ya kurva isotom Langmuirnya ya. Kurva yang 4.10 ini adalah kurva isotom Langmuir, yang 4.11 ini adalah kurva isotom Freundlich. Nah, kemudian ada untuk penentuan kinetika adsorpsi bertujuan untuk mengetahui laju reaksi dari adsorpsi ini gitu ya. Jadi kinetika adsorpsi itu adalah membicarakan laju ya. Laju adsorpsi ya dari absorben magnetik terhadap adsorbat dari zat warna metilen biru. Nah, ini grafiknya dari gambar 4.12 ini menunjukkan
kinetika episode orde 1 ya. Ini formulanya waktu kontak versus len dalam kurung Kie min Kit. Nah, sedangkan untuk episode orde 2 ini waktu kontak versus T per Kit. Nah, ini hasilnya dibentuk dalam tabel. Ya, jadi dalam episode orde 1 ya, kemudian episode orde 2. Ya, jadi ini terlihat bahwasannya yang paling R kuadrat yang paling mendekati 1 itu hanya di episode orde 2 ya. Jadi laju reaksi ini pada penelitian yang saya lakukan itu mengikuti laju reaksi jenis episode orde 2 karena tadi tuh nilai R-nya ini lebih besar ya dibandingkan dengan nilai R dari episode orde 1. Nah, ini adalah hasil karakterisasi dari XRD dari adsorban magnetik Mn Fe24 ya, dengan menggunakan metode presipitasi dengan suhu kalsin sebesar 800 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, dari gambar di sini ini terlihat puncak ya 2 theta ini memiliki 10 puncak nomor 135, 509, 403, 149, 314, 343, 128, 260, 255 dan puncak yang terakhir atau puncak ke-10 itu sebesar 162. Nah, dari grafik ini diperoleh ukuran kristalit rata-rata ya. Ukuran kristalit dari adsorban magnetik MnFe24 ini diperoleh 18,0501 ini diperoleh dari hasil persamaan Debye-Scherrer ya, ukuran kristalitnya. Nah, sedangkan berdasarkan Paul XRD yang ini diperoleh ya atau sesuai dengan referensi dari COD strip inox REF 25 REV ya 254 652 2020.07.29 ya. Jadi hasil karakteristik XRD ini membentuk kristal trigonal ya, dengan persentase kristalinitasnya sebesar 30,4%, sedangkan amorphosnya sebesar 69,6%. Jadi lebih besar amorphosnya daripada kristalnya. Nah, sehingga dari penelitian yang telah saya buat disimpulkan yang pertama, pembuatan nanopartikel MnFe24 telah berhasil dilakukan dengan metode presipitasi yang dapat mengadsorpsi metilen biru. Jadi berhasil walaupun presentasi tertingginya itu di angka 90,3% ya, tapi berhasil bisa mengadsorpsi walaupun tidak sempurna sebesar 100%. Nah, kemudian poin yang kedua, jadi kinetika adsorpsi pada nanopartikel MnFe24 ini menunjukkan hasil maksimal pada variasi konsentrasi 10 ppm dengan waktu kontak 120 menit dengan kemampuan adsorpsi sebesar 90,31%. Nah, kemudian isotom adsorpsi mengikuti persamaan Langmuir dengan nilai koefisien korelasi R kuadrat sebesar 1. Kemudian model kinetikanya mengikuti persamaan episode orde 2. Nah, poin yang ketiga ini ukuran kristalit rata-rata dari MnFe24 ini sebesar 18,0501 nanometer. Kemudian presentasi kristalinitasnya sebesar 30,4% dan presentasi amorfosnya sebesar 69,6% serta membentuk kristal trigonal. Nah, itu mungkin presentasi dari hasil penelitian saya. Mungkin sarannya harus ada tambahan karakterisasi SEM kemudian BET. Nah, kenapa dalam penelitian ini belum saya masukkan? Karena mungkin terkendala dengan perizinan untuk karakterisasinya, karena mungkin pada saat ini sedang ada pandemi ya, sehingga sangat menyulitkan untuk saya untuk menguji karakterisasi SEM dan BET-nya. Mungkin itu
penelitian yang telah saya lakukan ya. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.